Beberapa saat saya mengayuhkan pedal sepeda, saya masih saja tertantang untuk mampu menempuh medan seluruh semenanjung Giva Beloam yang mengarah ke Teluk Ekas dan juga sepanjang tepi semenanjung selatan. Di mana jarak menuju Teluk Ekas adalah sekitar 20 km. Saya pun mencari surga lain melalui tatanan budaya asli di pulau yang disebut juga Sunda Kecil ini. Geliat kehidupan warga suku Sasak yang masih kuat menjalankan tradisi dan adat serta hidup selaras dengan Gunung Rinjani menjadi alasan kuat saya untuk mengeksplorasi budaya di Pulau Lombok. Suku Sasak adalah satu di antara 300 kelompok etnis atau suku bangsa yang ada di seluruh Nusantara. Eksplorasi saya pun dimulai dari Desa Karangbaju, sebuah desa di Kecamatan Bayan yang telah disematkan sebagai desa wisata. Suku Sasak adalah suku asli yang mendiami Pulau Lombok. Dan di Desa Karangbajo ini, tempat tinggal suku Sasak yang hingga kini masih tetap lestari. Di desa ini masih terdapat rumah adat tradisional suku Sasak yang dikenal dengan Gubuk Karangbajo. Untuk dapat masuk, saya harus mengikuti aturan adat yang berlaku. Jadi adat di sini, sebelum berkeliling desa kita diharuskan menggunakan kain. Setelah lengkap menggunakan kain dan juga dodot dan juga ikat kepala tadi dengan sebuah doa juga ya, biar datang dengan selamat dan pulang dengan selamat. Sekarang saya sudah siap untuk berkeliling Desa Karangbajo. Gubuk Karangbajo yang dibatasi oleh pagar ini merupakan tempat tinggal pemangku adat bersama keluarganya. Tatanan sosial budaya yang direfleksikan melalui keseharian adat, struktur kepemimpinan, hingga arsitektur bangunan yang ada di desa ini menjadi alasan terdapatnya wilayah-wilayah suci seperti Gubuk Karangbajo. Denyut adat dan tradisi dalam kehidupan sosial termanifestasikan pula dalam strata warga yang masih dijalankan suku Sasak di Desa Karangbajo hingga kini. Dengan beach entry, perlahan saya mulai memasuki perairan Pantai Sugian. Kencangnya arus pagi ini sedikit mempersulit langkah saya yang telah lengkap menggunakan dive gear. Sekitar 60 meter dari bibir pantai, dive master yang mendampingi penyelaman kali ini mengisyaratkan untuk kami mulai terjun ke kedalaman. Pasir yang terbawa arus pada awal penyelaman menyulitkan pandangan saya. Di kedalaman sekitar 3 meter, saya terus mengepakkan fin untuk mencoba menguak misteri bawah laut Lombok Timur. Bersentuhan dengan kesakralan adat suku Sasak seperti menyelami mistisnya Gunung Rinjani. Bagi suku Sasak, Gunung Rinjani adalah penyambung kelangsungan hidup
sekaligus penopang ekosistem Pulau Lombok. Keterikatan suku Sasak dengan Gunung Rinjani pun tercermin dalam arsitektur rumah yang ada di desa adat ini. Susunan rumah yang menghadap ke arah gunung api tertinggi kedua di Indonesia adalah salah satu buktinya. Di desa Karangbajo, sedikitnya terdapat 30 rumah adat yang terbuat dari anyaman bambu, beratapkan daun rumbia, dan beralaskan tanah. Menjelajahi setiap sudut desa Karangbajo memberikan pengalaman yang sangat mengesankan. Pulau Lombok ini dikenal dengan Pulau Seribu Masjid, dan di Desa Bayan ini terdapat masjid tertua yaitu Masjid Bayan Belik. Masjid yang berada sekitar 100 meter dari Desa Karangbajo ini diperkirakan dibangun pada abad ke-16. Di samping masjid berbentuk bujur sangkar ini pun terdapat makam para tokoh penyebar Islam di Pulau Lombok. Yang unik dari masjid ini adalah masjid ini beralaskan batu dan menggunakan bambu sebagai atapnya. Istilahnya apa di sini, Pak? Santek. Santek istilahnya. Pak, pada momen-momen apa atau waktu apa sih kita boleh memasuki masjid ini? Karena hari ini kita nggak boleh masuk, nggak kan? boleh. Itu hari-hari tertentu seperti hari tanggal 12 Rabiul Awal, Maulid Nabi besar Muhammad SAW itu baru boleh. Tapi itu pun yang tertentu juga boleh masuk di sana dari kiai pengulu, dari kiai lebih, kiai santri, dari turun. Oh, jadi pada acara-acara besar seperti Maulid Nabi dan yang masuk juga orang-orang tertentu ya, Pak ya? Suku Sasak hingga kini masih tetap berdiri tegap, membusungkan dada mereka dalam mempertahankan tradisi, adat istiadat, dan prinsip yang mereka warisi dari para leluhurnya. Keteguhan masyarakat suku Sasak dalam menjaga kearifan lokalnya inilah yang telah memberikan keragaman warna budaya di Indonesia. Perairan Lombok Timur memang bisa dikatakan luar biasa jernih. Sinar rembulan malam itu bisa menembus ke dalam hingga beberapa meter ke dalam perairan. Ditambah sinar senter membuat semuanya semakin jelas. Hamparan soft coral dan hard coral yang saya bayangkan akan tampak lebih berwarna jika dinikmati di siang hari. Malam itu kami menyelami kedalaman perairan Giri Sulat. Tak banyak yang kami jumpai, hanya beberapa cuttlefish dan lionfish saja. Saya berkesempatan untuk melakukan night dive di sebuah selat, yaitu Selat Gili Sulat yang berada di antara Gili Sulat dan Gili Lawang. Awalnya sih saya agak ragu ya untuk ngelakuin night dive di sebuah selat karena biasanya selat itu berkarakter arus kencang. Sementara kalau diving malam itu nggak boleh di tempat yang berarus. Tapi ketika saya datang, wah ternyata kondisi airnya sangat tenang di permukaan maupun di dalamnya. Terus di sana saya juga melihat banyak sekali koral, hard coral. Jadi buat diver-diver yang pengen diving di sana harus hati-hati banget ketika kicking, apalagi di kondisi gelap ya. Karena dikhawatirkan sih takutnya ngerusak koral itu. Malam ini sedikit sekali saya bisa menguak misteri keindahan Lombok Timur. Tapi masih ada hari esok, di mana saya berjanji untuk lebih menajamkan indera guna memperoleh keindahan dari sudut yang berbeda.